Hewan Mania dimanapun Anda berada, salam sehat. Kembali Main Balap Podcast Show menjumpai Anda, dan kali ini kita diskusinya berat, jadi saya nggak mau stand up komedi daripada nanti saya nangis karena banyak yang membuli saya nggak mau stand up. Cuman pada saat saya nonton Leclerc dikejar Lewis Hamilton di 5 lap terakhir, saya sedang tegang-tegangnya, handphone saya bunyi ting, ada WA masuk. Om tanya, aduh, saya mau jawab atau tidak karena mata saya masih tertuju balapan kan, digerus itu waktunya terus ya saya. Waktu itu kan musim itu terus gerus ya. Iya. Saya cuma tanya, Ferrari hebat ya Om ya. Mau tanya, kudanya Ferrari itu jantan atau betina? Kondisi setelah tanya jantan atau betina, saya tuh udah emosi. Oke, jantan, 100% jantan. Kalau betina, saya yakin Leclerc dan Sainz nggak mau naik karena bukan muhrimnya. Saya bilang sampai ketawa. Itu bunyi lagi, saya ting lagi, tegang 3 lap lagi, saya bilang gitu kan, ting lagi. Mau tanya Om, kalau di mobil Formula One itu apakah hitungan satuan untuk kekuatannya itu memakai horsepower? Waduh, saya mikir sebentar. Formula One tidak mengenal horsepower, saya bilang gitu. Yang mengenal horsepower itu adalah Andong dan Dillman. Karena kalau Andong dan Dillman tidak ada tenaga kuda, tidak akan jalan, jawab saya. Pusing saya. Hewan Mania dimanapun Anda berada, balapan semalam adalah balapan yang penuh drama. Salah kalau terjadi di Inggris, seharusnya di Korea supaya banyak dramanya, tambah banyak, ya kan? Lap pertama memaksa Max Verstappen harus makan gaji buta karena hanya 1 lap dia sudah langsung gajian. Di terakhir kita tahu Ferrari yang sudah saya dambakan bisa berbicara ternyata juga luar biasa, bisa digerus oleh Lewis Hamilton. Baik, dan kita tidak mau lama-lama, saya ingin bertanya kepada Anda. Layak enggak sih seorang yang sudah berpengalaman, berkali-kali juara dunia, sudah makan asam dan garamnya pun garam Inggris, sudah pengalaman asam garam Inggris, kenapa masih melakukan seperti itu? Salah Hamilton atau kesalahan Max Verstappen? Menurut Asa gimana, Sa? Wah, ini memang tadi malam itu Mas Dewa juga, saya juga dapat terima banyak WA, malah saya terus terang karena malam ya startnya, saya sempat hampir ketiduran juga. Untungnya bangun pas mau start, jadi untung nggak kelewatan. Dan langsung harus segera ngambil laptop dan segera nyatut. Kenapa? Langsung drama. Jadi langsung terjadi di situ. Dan kemudian ada sahabat kita ini yang juga F1 Mania lama yang sering pergi sama kita, Mas Dewa, Mbak Ita Jakarta ya. Kita Jakarta, WA-nya langsung masuk gini, Verstappen kok nafsu amat sih kayak gitu. Iya. Saya bilang, ya saya Mas Dewa tadi ini sambil nonton, ini mumpung masih ada red flag, saya bisa balesin gitu. Saya bilang, menurut saya sih Hamilton yang salah gitu, ini pasti dihukum nanti gitu. Nah, kok bisa gitu? Jadi kan memang reaksi kecelakaan seperti itu tuh macam-macam. Ada yang langsung nyalahkan Verstappen, ada yang nyalahkan Hamilton, dan sama-sama garis keras. Kemudian komentarnya bisa macam-macam. Di Inggris yang penontonnya begitu banyak, penontonnya sorak semua, dipikir ini pembalap kecelakaan, bahaya banget kok penontonnya sorak. Itu kadang-kadang dalam hati kita kan juga agak nggak pas kayak gitu, Mas Dewa ya, karena itu kecelakaan keras sekali. Ini saya mau nampilin gambar pertama, Mas Dewa, ini gambar mobilnya Verstappen menabrak itu. Kita bersyukur Verstappen tidak apa-apa, dibawa ke rumah sakit, di CT scan segala macam. Ini kecelakaan 51G, kayak G-force-nya itu 51. Jadi itu seperti untuk sepersekian detik itu kayak 51 berat badannya dia itu menghantam badannya dia. Jadi ini nggak main-main. Saya waktu tabrakan pikir, waduh, nggak apa-apa nggak ini gitu, karena mobilnya hancur gitu. Iya. Ya karena untung tanda safety-nya mobil F1 sekarang luar biasa, dia dibawa ke rumah sakit. Kata Jos Verstappen, kata ayahnya ada memar-memar memang, dan pusing-pusing, tapi saya kira secara umum dia selamat dan masih bisa berkomentar setelah lomba. Jadi yang pertama kita harus perhatikan adalah ini balapan. Kita ingat apa yang terjadi pada Romain Grosjean tahun lalu. Yang penting keselamatan dulu gitu. Nah, baru setelah itu ini selamat, baru saya nungguin replaynya. Begitu kecelakaan itu saya pikir pertama adalah Verstappen aman atau tidak. Begitu dia kelihatan bergerak dan lain-lain, tenang, langsung saya nunggu replaynya kan, Mas Dewo, karena kan kita semua nunggu replaynya ini seperti apa. Tapi kesan pertama saya langsung tahu Hamilton yang maksa gitu, karena bukan, kalau saya nggak pengen disebut anti Hamilton ya, karena dulu saya waktu masih di TV saya dicap
ABS ya, ABS. asal bukan Schumacher. Meskipun benar juga dikit-dikit ya gitu. Tapi saya dulu sangat suka Hamilton, Mas Dewo tahu saya sangat berharap dia juara dunia 2007-2008. Tapi situasi sudah berubah sekarang dan persaingan ketat seperti ini sudah lama tidak kita lihat. Ya. Tidak kita lihat dua pembalap dari dua tim yang berbeda begitu ketat, sehingga kita lama nggak punya reaksi emosi seperti ini gitu. Saya jadi ingat Michael Schumacher menabrak Damon Hill di Adel Hill tahun 94 itu yang paling fresh saya karena saya nonton live-nya. Yang Ayrton Senna dengan Prost tabrakan tahun 89-90 saya tidak nonton live-nya, jadi saya tidak tahu emosinya seperti apa di momen kejadian itu. Tapi waktu Schumacher nabrak Hill waktu itu saya langsung, waktu itu kan saya masih baru mulai kuliah ya, jadi baru lulus SMA. Jadi saya waktu itu emosinya, saya suka Schumacher waktu itu, tapi waktu itu saya juga marah sama Schumacher gitu. Ya. Nah, kemudian ketika Schumacher senggolan dengan Villeneuve tahun 97 di Spanyol, emosi saya jelas waktu itu. Emosi saya adalah Schumacher harus dihukum ini. Kenapa? Karena itu sangat ngawur ya, untuk seorang juara dunia melakukan itu sangat ngawur gitu. Nah ini tadi malam itu saya lihat, saya sudah nggak sabar lihat persaingan seru karena nanti kita ngomong soal efeknya kualifikasi dan lain-lain, bahwa dua mobil ini kuncinya adalah lap pertama gitu. Kuncinya adalah lap pertama. Oh, gitu ya. Sudah kelihatan sejak sprint qualifying, F1 sprint mereka nyebutnya. Jadi nanti kita ngomong di akhir tentang ini berhasil atau tidak konsep baru ini, tapi ada dampaknya sudah ke lap pertama ini. Yaitu adalah Red Bull datang ke Silverstone dengan mobil high downforce. Langsung setelah praktis pertama hari Jumat, langsung komitmen pakai high downforce. Jadi top speednya paling rendah. Mercedes mungkin karena belajar di Austria dan balapan-balapan sebelumnya kalah top speed di lurus, komit dengan lower downforce. Jadi top speednya lebih dikejar. Dan sirkuit ini memungkinkan untuk ternyata cukup memungkinkan untuk agak ekstrim Mas. Jadi agak low sama agak high gitu. Karena kan meskipun meliuk-liuk sangat downforce, tapi intinya main power gitu. Dan mobil ketika mendekat, ini yang kita bahas ketika kenapa mobil baru didesain sedemikian rupa, karena mobil tidak bisa terlalu mendekat di sirkuit seperti Silverstone karena meliuk-liuk terus. Jadi kalau terlalu dekat dia kehilangan downforce. Itu yang terjadi pada Perez waktu sprint, dia melintir karena dia kehilangan downforce. Dia dalam kondisi kepepet waktu itu dan kehilangan downforce lalu melintir. Dan ini bikin waktu kita lihat startnya sprint, ini belum start lomba kemarin ya, startnya sprint kan sudah seru Mas. Hamilton di depan, kita nggak bisa nyebut pole position, tapi Hamilton di nomor 1, Verstappen di nomor 2. Dan waktu itu Verstappen startnya bagus banget dan mampu dan bersaing ketat, mirip seperti lap pertama. Semalam dan harus blok. Kenapa? Verstappen harus bisa menjauh di tikungan. Kalau sampai Hamilton masuk di RS range, akan sangat sulit bertahan. Kenapa? Sudah terlanjur komit menggunakan high downforce. Dan itu berhasil. Dia startnya berhasil, dia berhasil ngeblok Hamilton, sehingga dia menang F1 sprint, start dari pole position. Kemudian waktu lomba ini saya nunggu, ini pasti sama nih saingannya ini. Pasti sama. Kenapa? Ini penting banget. Hamilton boleh nomor 2, tapi kalau startnya nggak jelek, relatif imbang, akan ada kesempatan untuk kalau 1-2 lap, malah 2 lap 3 lap, itu kalau bisa nempel terus ketika DRS nanti dibuka, dipakai, sudah waktunya dipakai, Hamilton akan bisa ngambil gitu. Nah, dan itu Red Bull tahu betul, karena itu Verstappen sangat agresif di lap pertama saat lomba, mencoba menghalangi Hamilton. Ketika situasi lebih stabil, dia akan gaspol di tikungan-tikungannya Silverstone yang meliuk-liuk itu, supaya ini saya tampilin foto start, maaf. Jadi startnya ini sangat ketat ya, hampir imbang keduanya. Dan ini memang harus meninggalkan di tikungan-tikungan, dan Hamilton targetnya adalah jangan sampai ditinggal di tikungan, supaya nanti ketika momennya tiba dia bisa nyalip atau terus mengganggu gitu. Jadi ini berbalik dengan lomba-lomba sebelumnya, ketika Red Bull lebih cepat di trek lurus, sekarang Mercedes yang lebih cepat di trek lurus karena pilihan downforce yang dilakukan di hari Jumat. Ya, di mana ada dua pembalap saling agresif dan sama-sama
harus sekarang, kalau enggak nanti aku ketinggalan. Padahal kita belum ngomong strategi ban ini masih positioning di awal lomba. Itulah kejadiannya. Saya ingin nunjukin kenapa waktu itu insting saya adalah langsung, wah Hamilton yang salah. Meskipun mungkin karena kan kejadiannya cepat sekali ya, jadi kadang-kadang tergantung emosi kita juga. Kalau kita pro Verstappen, pasti mungkin bilang langsung ya, langsung Hamilton. Kalau kita pro Hamilton, Verstappen kenapa? Jadi mungkin saya berusaha nonton itu, saya punya emosi saya pakai mobil oranye aja, jadi nggak ngaruh sama dua yang di depan ini. Malah emosi saya setelah itu adalah, Lando Norris bisa jadi kuda hitam ini kalau misalnya Hamilton di penalti dan Verstappen out kan. Nah, saya mau nampilin foto sebelum senggolan itu terjadi di tikungan Kops namanya. Ini sebenarnya bukan tikungan, ini yang harus saya sampaikan di sini mungkin. Ini tikungan pertama secara teknis, tapi ini sebenarnya bukan tikungan, ini kayak melengkung gitu. Melengkung ya, tikungan cepat ya. Sangat cepat, hampir top speed, dan itu memasuki komplek tikungan berikutnya yang meliuk-meliuk sekali. Nah itu yang positioning mobil itu belum tentu tradisional seperti ngambil tikungan biasa gitu. Jadi ketika posisi Verstappen, ini kita lihat di foto, Verstappen ada di sebelah kiri ya, dan menurut penjelasan FIA setelah lomba kenapa kok Hamilton yang dihukum, menurut saya juga sama seperti logika saya waktu nonton itu adalah Hamilton belum pernah di depan Verstappen. Ini yang bedanya waktu Perez dengan Norris waktu di Austria. Perez sempat sedikit di depan Norris. Nah ini Hamilton tidak pernah di depan Verstappen. Sehingga dan ini apexnya ada di dalam sini. Saya tunjukkan foto kedua ketika sudah hampir senggolan. Ini tikungan sebenarnya apexnya kan agak abu-abu ya. Apex itu pucuk tikungan yang dihantam di sisi dalam supaya optimal keluarnya. Nah, ini apexnya sebenarnya agak ke tengah karena setelah itu mobil harus segera ke kiri kan Mas. Ke kiri. Harus segera ke kiri. Jadi sebenarnya jalurnya Verstappen sebenarnya di satu sisi memang jalur optimal kayak gitu. Dan dia memang memimpin Hamilton yang berani mengambil dari sisi kanan atau dari sisi dalam. Hamilton ini akan sangat sulit untuk mengambil tikungan ini dengan angle yang dia ambil. Jadi ini memang kecelakaan itu memang kalau sudah kayak gini ya pilihannya hampir pasti ambil kecelakaan, kecuali kayak Leclerc di akhir lomba memilih setengah ngalah ya, karena dia juga ngomong dia tidak ingin seperti Verstappen gitu, tapi akhirnya waduh kok nggak mau tarung kayak gitu. Tapi ya waktu itu kan Ferrari bisa dapat podium adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi pola pikirnya pasti beda antara Verstappen dengan Leclerc pada situasi tersebut gitu. Nah ini Hamilton, dan ini seperti yang diomongkan oleh Horner dan pasti yang orang Red Bull bilang Hamilton pasti nggak bisa ngambil tikungan ini karena dia posisinya maksa. Dan kalau kita lihat foto ketiga ya ketika senggolan ya posisinya Verstappen memang akan mengambil apexnya dimanapun apex itu gitu. Jadi ini pasti senggolan, dan senggolannya kecil sekali tapi kan speednya tinggi Mas Yo, 160 mil per jam. Itu kan menuju 300 km per jam, itu kira-kira 250 sampai 270 km per jam. Itu high speed banget, jadi pasti mobilnya Verstappen langsung kelempar ya. Langsung terlempar begitu cepat, dan kecelakaan besar sekali itu sebenarnya. Jadi kita bersyukur aman. Jadi dari sini udah kelihatan bahwa Hamilton nggak pernah sedikit pun di depannya Verstappen. Jadi dalam posisi ini dia pasti salah gitu. Nah, tinggal sekarang adalah penaltinya apa waktu itu. Saya pikir ini kan lebih parah, menurut saya ini lebih parah daripada Perez dan Norris gitu, atau Perez dan Leclerc di Austria. Gitu. Karena ini jauh lebih membahayakan. Ini posisi, apalagi ada dampak terhadap kejuaraan dunia. Ada dampak persaingan yang besar, yang bahwa kalau dia out, aku akan diuntungkan lebih banyak. Jadi kita tidak sudzon berpikir buruk ya, tapi kan potensi itu ada dalam kecelakaan seperti ini, karena ya itu yang dilakukan Michael Schumacher 2 kali, itu yang dilakukan Ayrton Senna, itu yang dilakukan Alain Prost. Juara dunia itu ada kejamnya Mas Yo. Betul, setuju. Juara dunia itu ada kejamnya, ada teganya. Jadi pasti ada kemungkinan apakah itu yang dipikirkan oleh Lewis. Saya tidak ingin berpikir buruk itu, tapi kan situasi ini dampaknya sangat besar terhadap persaingan sampai akhir tahun gitu.
Dan dari sini kemudian saya mikir penaltinya apa? Kalau 5 detik pasti kurang, tapi mau di penalti apa? Ternyata penaltinya kan 10 detik. Iya. Nah, 10 detik di awal lomba ya cukup berat sih karena dia harus ngambilnya di pit stop. Iya. Ya kan? Harus diambil di pit stop. Tapi kan saya pikir, waduh ini Verstappen out, Hamilton pasti bisa podium lah dari posisi manapun. Berapapun. Minimal podium. Saya nggak nyangka dia bisa menang, Mas. Jujur, saya tidak menyangka dia bisa menang. Luar biasa dia bisa menang, tapi itu diuntungkan oleh beberapa situasi di depannya juga sebenarnya. Termasuk Bottas. Bottas menolong, Norris bermasalah pit stop. Iya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa membantu dia menang, tapi saya terus terang tidak berpikir Hamilton bisa menang. Saya berpikir podium. Tapi podium pun kan sudah cukup untuk membuat persaingan di konstruktor atau di konstruktor maupun di pembalap jadi lebih ketat gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian kontroversinya berlanjut. Dia menang, adu mulutnya Red Bull dan Mercedes. Makin kenceng lagi. Red Bull ngeluarin wacana ini bisa dihukum lebih berat, tapi kan hukumannya sudah diambil, jadi sebenarnya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Hasil lomba sudah tidak bisa diganggu gugat. Mungkin ada pressure kalau ini terjadi lagi Hamilton harus di ban gitu, nggak boleh ikut lomba selanjutnya atau apa kayak gitu. Ini yang dikejar oleh Red Bull. Tapi Mercedes sendiri juga bilang kan ya sudah Hamilton sendiri juga yang pertanyaan kan Max nggak apa-apa nggak gitu. Jadi Hamiltonnya sendiri juga memikirkan lawannya juga. Jadi tapi juga Mercedes juga nggak mau disalahkan, itu racing incident gitu kan. Ini racing incident, semua kan pasti bilang kayak gitu. Karena dua-duanya dalam posisi sama-sama agresif gitu. Hamilton juga bilang, saya kan juga kecewa kita senggolan gitu. Nah ini, tapi ya sudah lewat kan ya, kita debatin itu percuma, lomba sudah selesai, hasil sudah final, tidak mungkin ada penalti tambahan lagi. Yang bisa dilakukan Red Bull adalah mungkin ada klausal-klausal yang dia bisa ngajukan gugatan atau apa ke FIA, tapi saya kira itu kontraproduktif buat Red Bull. Malah menurut saya ini baik. Kenapa? Ini membuat penggemar Red Bullnya sendiri secara tim panas ingin lebih kuat lagi. Penggemar Red Bull makin mengkristal, penggemar Verstappen makin mengkristal karena sekarang dia nggak punya pesaing, dia punya musuh. Oh ya itu, dampak sosialnya itu ya, dampak sosialnya kemana-mana loh, ya. Kemana-mana, dia punya musuh. Dan penggemarnya Hamilton juga makin panas dengan persaingan ini. Jadi secara F1, kalau saya jadi F1, ini akan bikin F1 jadi omongan dunia lagi. Ini secara publikasi, secara PR ini akan menaikkan F1 ke level yang sudah lama tidak kita rasakan. Yang terakhir kali ya benar itu waktu Michael Schumacher dan Mika Hakkinen gitu. Bahkan ketika Hamilton dan Massa juga nggak seperti ini kan, karena kan tidak ada konfliknya kan seperti itu. Semua persaingan terbaik adalah yang ada konfliknya. Nah betul. Satu pertanyaan saya, ini kan yang kita lihat setelah mobilnya hancur gitu kan, sementara di Formula One kan ada aturan bagaimana penggunaan mesin itu kayak apa, ada aturan yang sangat ketat sekali. Ini kalau memang mobilnya hancur dan terlempar seperti itu, apakah nanti ada klausul misalnya boleh nggak saya memperbaiki atau negosiasi supaya jangan sampai nanti di akhir lomba nanti mendekati akhir Verstappen sudah nggak punya lagi stok mesin gitu. Karena jatah mesinnya kan memang hanya 3. Nah ini yang memang belum dibahas. Tapi kalau ngelihat respon dari Red Bull, apakah mungkin karena masih emosi dengan urusan dengan Hamilton, mereka masih belum menyampaikan. Tapi rasanya mungkin kalau mobil, yang dihitung mobil itu kan sebenarnya apa, misalkan kalau mesin kita nunggu ya kabarnya. Mungkin masih bisa diselamatkan meskipun mungkin ada komponen-komponen yang harus diganti atau diperbaiki gitu. Tapi mesin kalau kita ngomong mesin kan sekarang agak kompleks ya, kan ada internal combustion engine-nya, ICE-nya, mesin yang kita kenal seperti mesin pada umumnya, kemudian ada komponen-komponen hibridnya itu. Nah, ini kan masing-masing ada batasannya. Nah, ini yang kita belum tahu, nanti pasti akan ada keluar beritanya apa yang harus diganti atau apa, tapi saya kira mungkin ngelihat kemarin mungkin bisa diselamatkan karena cenderung side impact ya. Gitu. Kalau mobil sendiri memang sekarang kan yang lagi perdebatan adalah karena adanya budget cap, jadi
kalau membangun komponen terlalu banyak, dia akan melewati batasan regulasi anggaran. Tapi komponen utama mobil ini banyak yang mungkin nggak paham, mobil F1 itu yang dihitung utama adalah monokoknya sebenarnya. Monokok itu adalah komponen seperti yang mengelilingi pembalap ini, kokpit, moncong sama belakangnya yang kemudian ditempeli tangki bensin dan mesin. Jadi monokoknya yang sebenarnya. Jadi sayap boleh ganti, sidepod boleh ganti, hidung boleh ganti, tapi monokok ini sebenarnya nggak banyak. Sasisnya ya. Sasisnya ya. Sasis itu monokoknya kalau saya ikut. Jadi monokoknya ini akan lebih yang selama monokoknya tidak hancur, saya kira itu bukan masalah besar gitu. Yang mesin ini pertanyaan bagus Mas Iwo, karena kan saya juga pengen tahu nanti efeknya ke apa, seperti apa. Tapi sejauh ini mungkin belum ada respon apa-apa dari Red Bull, mungkin belum sempat mikir ke sana juga. Ya moga-moga nggak ada, supaya tidak khawatirnya kan nanti di akhir musim Verstappen harus ngambil penalti yang mengakibatkan persaingan di akhir musim jadi nggak seru. Seru, betul. Itu yang nggak baik juga. Takutnya nanti lomba terakhir atau 2 lomba sebelum terakhir persaingan hanya selisih poin sedikit, tapi kemudian Verstappen karena alasan mesinnya harus ganti, dia harus mundur 10 posisi. Itu kan agak konyol buat sebuah kejuaraan. Sebuah tontonan sebuah tontonan kejuaraan dunia. Ini apalagi rusaknya diakibatkan oleh ditabrak oleh pesaingnya. Itu yang lebih jahat lagi menurut saya. Lebih jahat lagi. Jam malam juga ada WA ke saya waktu kecelakaan, gila ya, mobil mahal segitu tabrakan hancur gitu, sudah selesai. Nggak kayak kita di jalan raya ya, senggol sedikit turun dari mobil kita tawuran gitu. Saya bilang disinilah syarat untuk ikut Formula One, memang mobil semuanya harus difasilitasi dengan all risk gitu kan. Itu jadi ada masalah gitu kan. Jadi benar-benar selesai. Dan saya juga jawab lagi, kok bisa begitu? Ya inilah F1. Kenapa pembalapnya semua laki-laki? Bayangkan ada pembalapnya yang perempuan, kalau kecelakaan siapa yang bertanggung jawab? Apalagi si cewek ditabrak beruntun rame-rame. Pasti ada tes DNA, siapa yang bertanggung jawab kepada mertuanya. Karena kecelakaan kan, kalau cowok kan nggak ada yang hamil, jadi santai aja sama gitu. Oke. Nah ini saya jadi agak sedih ya, rasanya kayak bumerang atau mungkin juga anti klimaks. Sementara kita sekarang lagi berjuang secara sosial, kita ada kebersamaan dan lain sebagainya. Tapi kan saya yakin sudah baca-baca juga, ternyata dampak sosialnya ini yang berbahaya gitu kan. Jadi yang harusnya FIA juga memikirkan, ini kan berkaitan dengan punishment, berkaitan dengan sanksi. Kalau sanksinya layak, saya pikir juga, ini pasti mundur berapa grade gitu kan. Karena ya maaf ya, kembali ke Lando kemarin, Lando cuman belum nyenggol itu kan sudah dapat 5 detik itu. Ini senggolan sampai hancur gitu. Ini kembali lagi maaf, akhirnya kan harus bagaimana wasitnya saya. Masuk seperti wasit sepak bola tadi yang nunjukin kartu merah, masukin lagi saku gitu. Ya itulah, ini kan sudah minimal dalam kecelakaan ini, setuju atau tidak, FIA sudah menyatakan salah, sudah menjatuhkan hukuman. Jadi secara catatannya sudah resmi membuat kesalahan. Nah ini nanti perdebatan ini apakah masih berlanjut atau tidak. Kalau saya jadi Red Bull sih udah nggak usah kejar, kita fokus saja pada kejar kesempatan jadi juara dunia ini. Toh pressure-nya juga masih ke Lewis karena poinnya juga masih tinggi Verstappen meskipun sekarang jadi lebih dikit. Tapi pressure-nya masih tetap di Mercedes kan untuk mengejar. Jadi harusnya jangan kepancing, takutnya kan Verstappen belum pengalaman dengan perebutan gelar juara dunia. Nah ini yang kita harus, karena juga saya juga mikir gini, kalau saya jadi Verstappen dalam situasi kemarin, karena kita ngomong lap pertama ini penting gitu. Kenapa nggak saya lepas saja ya? Nah itu. Kenapa nggak saya lepas saja ya? Satu, toh poinku jauh di atas Hamilton. Aku out 1 lomba, dia menang aja aku masih mimpin. Jadi karena aku main hitung-hitungan aja. Betul. Lebih baik kehilangan 8 poin atau 7 poin daripada kehilangan 25 poin. Semuanya kayak gitu. Nah ini yang saya juga mikir, ya ini mungkin karena Verstappen belum pernah melewati ujian ini. Belum pernah. Kadang-kadang kan main catur kan, lebih baik mengorbankan pion dulu atau kalah dulu daripada gaspol. Masih ingat nggak, Sa? Masih ingat nggak, Sa?
Jadi semalam yang saya ingat adalah kejadian ketika kamu liputan di Shanghai 2007. Saya nggak punya ID card, terus akhirnya kamu bantu aku nyusup ke dalam. Sehingga saya benar-benar posisiku ada di pedok, tahu suasananya. Hari itu kan seharusnya Lewis Hamilton harus juara dunia kalau dia tidak emosi, pengen menang segalanya. Pengen menang segalanya ya. Nah, berarti nggak usah ngotot sampai tergelincir. Saya berpikir di situ, ini rasanya Max ini harus merasakan apa yang dilakukan Hamilton tahun 2007. Sakit tapi itu pelajaran yang benar gitu kan. Benar nggak? Seandainya waktu itu Hamilton tidak melintir nabrak ketika itu kan dia juara dunia termuda. 1 poin aja. 1 poin kan juara dunia kan. Iya, 1 poin aja. Iya, kenapa tidak belajar dari Nicky Hayden? Kalau di Suzuki siapa kemarin ya? Mir atau siapa? Juaranya Mir, John Mir, menang berapa kali cuma sabar ya. Kumpulin memang tidak dahsyat gitu. Nicky Hayden juga juara dunia MotoGP juga tidak dahsyat menurut saya. Karena hanya ngumpulin poin gitu. Kenny Roberts Junior juga waktu itu tidak terlalu banyak menang tapi bisa ngumpulin banyak poin. Ya itu juga saya juga sempat mikir gitu sih. Kenapa nggak dilepas aja ya gitu. Maksudnya udahlah lebih baik. Apalagi ini kan damage limitation kan Mas. Perez sudah terlanjur akan start di pit lane kan, start belakang sendiri gitu karena masalah saat qualifying. Harusnya kan damage limitation. Tapi nggak tahu apakah inilah ujiannya seorang juara dunia, dia harus ngelewati fase-fase seperti ini. Mungkin akan belajarnya adalah kalau di lomba-lomba berikutnya ada kayak gini, aku mending ngalah aja. Tapi sekarang kan lebih sulit karena selisih poinnya nggak sebanyak kemarin. Iya. Tapi selisih ini jadi kembali omonganmu jadi kenyataan. Berapa waktu lalu waktu kita ngomong apakah ini sudah game over karena jaraknya tinggi, sempat waktu di podcast sebelumnya ini Max tidak ikut balapan sekali aja masih mimpin. Jadi ingat apa? Tapi sangat tinggi sekali gitu kan. Nah itulah kenapa tidak saya juga mikir seperti itu sih. Tapi ya sudah terjadi kan. Ya moga-moga demi persaingan di F1 Max belajar dari ini sehingga nanti tidak lagi memaksakan diri, tapi sekarang kan posisinya harus lebih memaksakan karena kan dia harus punya buffer 1 lomba lagi sebelum bisa main kartu kayak gitu kan Mas Dewa. Kalau sekarang kan dia harus nyari poin lagi gitu. Dan habis ini ada 1 balapan di Hungaria 2 minggu lagi, kemudian setelah itu ada libur hampir 1 bulan. Nah itu jadi akan ada banyak waktu untuk berpikir, apalagi kalau nanti di Hungaria hasilnya nggak baik lagi buat Verstappen. Wah, jangan-jangan saat libur musim panas Red Bull-nya lebih panik, apalagi saat itu mungkin semua sudah stop mengembangkan mobil kan, karena semua sudah fokus ke 2022 kayak gitu. 22 ya, betul. Jadi ya mungkin ya ini momen gambar yang kita lihat sekarang senggolan ini mungkin jadi kunci penentu juara dunia 2021 untuk kedua pihak. Untuk kedua pihak. Iya. Ada lagi tambahan saya untuk membahas masalah kecelakaan ini memang susahnya di Formula One seperti itu. Jadi kalau ada kecelakaan itu memang nggak bisa langsung diselesaikan karena tidak ada petugas polisi lalu lintas yang berjaga di situ. Jadi serba salah gitu, ya kan? Tapi kameranya banyak Mas Yo. Berarti etle. Terus kemudian juga saya juga sangat sedih tapi senang lihat penonton 300.000 datang ke total 3 hari itu. 3 hari ya, jadi ada 100 ribuan kalau sehari bisa anggap aja seperti itu. Dan pada saat kecelakaan juga tenaga medis datang dengan langsung ramah, santai, tidak perlu lagi minta waktu untuk pasang APD. Berarti kan kondisinya sudah nyaman di situ, kondisinya sudah memang benar-benar nyaman kan. Ya ini berkat Mbak Sarah yang waktu final Wimbledon kemarin sempat dikasih tepuk tangan karena satu-satunya jaringan mobil dari Indonesia yang sempat merambah di Inggris yaitu Astra, itu kan. Mungkin tambahan lagi tadi kan kita ngomong Hamilton bisa menang ya. Mungkin kita harus jinggung soal Leclerc ya karena apapun. Itu betul. Ya, ini kenapa saya pakai ini Jadi dan saya mau nunjukin ini Ini mobil kesayangan saya Itu bukannya Michael Schumacher, Mas? Michael Schumacher nomor 3 Jadi semoga ini bisa bangkit ya. Saya ini Ferrari bisa bangkit karena jujur saya ini memang anak Kopassus, anak tentara baret merah. Jadi kalau warna merah memang saya senang. Dan semalam kita lihat Ferrari memang saya tidak tahu nih untung-untungan atau memang ada peningkatan untuk Ferrari dan Leclerc. Ini yang kita tunggu bahwa Ferrari dan McLaren sebenarnya dua tim ini sudah terpisah dari papan tengah yang lain. Mereka
pertarungan sendiri, dan mereka cukup dekat dengan Mercedes dan Red Bull untuk bisa nyuri kemenangan kalau terjadi apa-apa pada Mercedes dan Red Bull. Dan tadi malam itu terus terang saya sempat mikir, ini Leclerc bisa menang atau Lando bisa menang di awal itu. Kalau misalnya di awal lomba ya. Karena kan Lando di depan Bottas ya kan waktu itu, dan jaraknya terjaga dengan sangat baik. Leclerc begitu tenang di depan, Hamilton tidak bisa nempel karena di saat kondisi awal itu mungkin dengan ban medium Ferrari bisa begitu cepat sehingga Hamilton tidak bisa cukup mendekat untuk mengganggu, dan kalau terlalu dekat kan malah lebih pelan, jadi jaraknya terjaga sama terus. Semuanya berubah ketika pit stop kan Mas Jo, ketika berganti menggunakan ban keras itu. Jadi sekali lagi di format baru ini tim-tim tidak punya banyak waktu untuk mengoptimalkan setelan lomba. Jadi sebenarnya semua memasuki lomba ini dengan ada tanda tanyanya gitu. Iya. Karena saat kualifikasi semua pakai soft. Betul. Ketika lomba softnya nggak dipakai. Ya. Medium dipakai, tapi hardnya kan jadi tanda tanya kayak gitu. Hardnya ini seperti apa? Jangka panjangnya seperti apa? Saya justru terus terang di awal, ini mungkin saya salah asumsi juga. Kalau kita ingat di Prancis, Ferrari itu bannya nggak bagus di sirkuit yang meliuk-liuk tradisional begini. Ferrari malah mundur gitu, dan McLaren yang malah maju. Tapi di balapan ini malah sebaliknya kan. Ferrari yang lebih stabil di depan, McLaren yang malah kesulitan untuk menjaga di depan. Leclerc mungkin bisa menang waktu itu seandainya Lando Norris waktu pit stop tidak masalah ban kanan belakangnya itu. Lando kan 6 detik, dia kehilangan 3 atau 4 detik di pit stop, dan itu membuat dia di belakang Bottas. Ya. Kalau Lando waktu itu di depan Bottas, Hamilton akan lebih kesulitan ngejar Leclerc. Kita ngomong 1-2 detik loh nih Mas Yowo ya, karena kan kita ngomong hanya sisa 1-2 lap kan tadi malam kan kayak gitu. Iya, 2 lap. Hanya 2 lap ya. Nah, seandainya Bottas bisa minggir, tapi masa Lando nggak fight 1 lap 2 lap? Iya. Ya. Kalau Lando fight 1 lap aja, mungkin Leclerc punya cukup celengan waktu untuk menjauh, untuk menang. Ya. Tapi ya itulah entah siapa yang ngatur kan. Jadi Lando masalah pit stop. Ya untungnya bukan Leclerc yang masalah pit stop kan, Sainz juga masalah pit stop kayak gitu. Ya betul. Jadi ada saya bilang, tapi wah ini kan Hamilton 1 detik per lap kejar ya. Bisa nggak? Apesnya Leclerc lagi. Banyak traffic di depannya Mas Yo. Betul. Banyak traffic di depannya. Lo traffic kan bisa minggir, enggak? Sekali lagi di sirkuit meliuk-liuk seperti ini, kalau Anda terlalu dekat dengan mobil di depan, downforce-nya berkurang, mobil itu jadi sulit dikendalikan. Iya, jadi Hamilton diuntungkan satu Bottas karena teman sendiri, diuntungkan oleh Lando yang masalah pit stop, kemudian 5 lap terakhir sama-sama harus melewati traffic. Jadi Leclerc kalau di depannya kosong mungkin bisa lebih cepat daripada kalau di depannya nggak banyak traffic. Kan banyak traffic gitu. Banyak traffic. Nyalip satu-satu itu kan ngurangi 0,2, 0,3 itu cukup untuk yang di belakangnya untuk mendekat kayak gitu. Karena yang di depan juga butuh waktu untuk tetap menjaga garis balapnya ya. Jadi kan juga waktu ya. Oke lah, Hamilton bisa ngambil juga kehilangan sepersekian, tapi yang di depan pasti lebih sulit karena kan apalagi yang di depan tarung semua kan itu. Jadi ketika ada yang overlap, yang di overlap berikutnya biasanya lebih gampang. Karena kan yang dikasih tahu duluan yang ini. Nah ini yang circumstances tidak menguntungkan Ferrari, tapi minimal penggemar Ferrari sudah senang ya bahwa Ferrari berarti ini kan juga punya kans mencuri kemenangan. Karena ini di sirkuit yang benar-benar juga ternyata secara power, secara teknis juga diperhitungkan gitu kan? Betul, dan ini baik untuk lomba berikutnya Mas Yo, di Hungaria. Karena Hungaria itu kan kayak Monaco tanpa tembok. Yang di Monaco kemarin pole position-nya siapa Mas Yo? Dia. Leclerc. Iya kan? Jadi Ferrari ini mungkin tidak punya top speed, mungkin mobilnya tidak super, tapi traksinya keluar dari tikungan luar biasa. Itu yang diakui oleh F1 sekarang. Jadi seharusnya Ferrari bisa lebih bersuara di Hungaria nanti. Nah, berarti kan ini kan ngasih harapan untuk penggemar Ferrari. Iya dong. Penggemar McLaren yang agak deg-degan. Karena McLaren di Monaco tidak sehebat Ferrari. Jadi Hungaria nanti justru
kita punya, kalau yang ingin melihat pemenang lain selain Red Bull dan Mercedes, ya harapan kita ke Ferrari nanti. Ferrari ya. Dan ternyata logonya memang benar ya, dia pakai kuda jingkrak warna hitam itu memang ya cocok ya. Sekarang memang dia benar-benar kuda hitam ya. Kita harapkan memang iya kan, benar kan, dia memang ke sana. Ya. Mungkin dari Ferrari cukup saya ada pertanyaan ke McLaren masalah kalau sudah selesai. Boleh ya. Ya, Ferrari sudah ya. Ini ada cerita menarik. Saya juga tadi malam yang saya senang adalah saya pasang fotonya Norris dulu ya. Ya, tapi yang saya akan omongin Ricciardo dulu karena kalau Norris ini memang udah paten, anak muda yang paten. Tapi Ricciardo ini saya jujur udah senior, karena saya juga sama senior, jadi saya merasakan bagaimana tekanannya. Ingat, bos McLaren sempat memberikan semacam kayak ancaman ke Ricciardo kan waktu itu kan. Karena Lando sudah bisa unjuk gigi. Giliran kapan kamu Ricciardo kamu bisa unjuk gigi untuk McLaren? Jawabannya apa? Saya tidak bisa unjuk gigi untuk McLaren. Kenapa? Saya balapan pakai helm full face. Kapan saya bisa unjuk gigi katanya? Oh ya, masa akal gitu kan. Oke, ke Lando Norris sekarang Lando Norris gimana ya inilah apesnya Lando, pit stopnya bermasalah. Jadi seharusnya dia di depan Bottas minimal. Saya nggak tahu apakah dia bisa bertahan dengan Bottas karena di akhir lomba kan jaraknya juga makin jauh. Tapi kalau dalam situasi dia kan mungkin dia untuk main aman aja kan, nggak perlu nge-push ngejar Bottas karena dia tahu nggak bisa nyalip. Tapi kalau misalnya posisinya Lando di depan Bottas kan mungkin akan lebih fight. Jadi ya ini apesnya dia. Tapi sekali lagi Lando Norris masih jadi satu-satunya pembalap yang mencetak poin di semua lomba tahun 2021, dan saya mau nampilin, ini mumpung ada kesempatan Mas, nampilin klasemen pembalap ya. Oh iya. Jadi sekarang Verstappen 187, Hamilton 185 Mas ya. 185. 185, Hamilton 177, kemudian Norris 113, 113. Norris peringkat 3 Mas yo. Iya. Bottas 108. Perez 104. Leclerc 80. Kalau Sainz 68. Ricciardo ini 50. Lumayan dia. Gasly 39, ini kita memang perlu ngomong juga nih, Gasly dan Tsunoda ini. Vettel 30, jadi semalam saya juga sempat berpikir apakah Vettel melintir ini juga yang saya sampaikan udara kotor tadi karena tahu-tahu dia melintir gitu kan, saya nggak tahu juga itu. Saya juga berpikir gitu, tapi mungkin itu kesalahan meskipun pasti ada efeknya satu hal dan yang lain. Kalau yang di akhir lomba dia disuruh masuk pit lagi untuk retire karena overheat mesin alasannya. Tapi mungkin itu hanya alasan aja, atau percuma nggak dapat poin, mending dihemat mesinnya. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi kadang-kadang rusaknya dibuat-buat. Kayak gitu. Oh iya. Jadi kalau dia yang melintir, saya juga kasihan nih, udah tua melintir nanti ada yang berubah nih otot-otot atau tulang-tulangnya. Oke, kembali ke Lando. Sorry Mas, catatannya adalah Lando apapun dia sampai tengah musim dia masih peringkat 3 di klasemen itu ini anak udah jadilah udah jadi dan dia tinggal, kalau sekarang jadi aneh kan kalau di awal musim atau tahun lalu Lando bisa finish 5 besar atau naik peringkat 3 kita senang. Sekarang Lando finish nomor berapa kemarin? Nomor 4 nomor 5 ya. Nomor 4 Mas, nomor 4 sebentar. Saya cek. Oh iya. Betul. Ya nomor 4, finish nomor 4, maaf. Dia finish nomor 4, kita kecewa. Saya kecewa. Saya penggemar Lando kecewa dia finish nomor 4. Itu kan menunjukkan bahwa sekarang berarti ekspektasinya terhadap Lando sudah lebih tinggi lagi gitu. Tinggal tadi beberapa episode lalu kita ngomong di mana dia bisa mencuri kemenangan. Monza jawabannya, Monza, sirkuit yang high speed. Nah, Monza, Interlagos mungkin nanti kita bisa punya harapan, siapa tahu Norris bisa nyuri kemenangan kalau situasi seperti kemarin terjadi. Jadi yang senangnya adalah McLaren, Ferrari sekarang sudah cukup dekat untuk curi kemenangan. Maksudnya kalaupun menang itu bukan lagi untung-untungan murni seperti Alfa Tauri tahun lalu gitu. Ya. Kalau menang karena memang sudah hampir gitu, sudah progres ya. Ini ada progres ya. Ya, sudah cukup dekat dengan mengganggu kemenangan. Itu yang kita penggemar McLaren dan penggemar Ferrari harus suka, karena kalaupun mereka menang bukan karena hoki. Karena memang sudah cukup dekat, sudah ngedor pintu. Itu yang tinggal kita tunggu. Ya, Lando di luar
kita ngomong skill, oke lah kalau skill udah diakui. Cuman saya juga secara mental saya juga masih mempertanyakan. Dia harus melalui seperti Max Verstappen, Lewis Hamilton, karena apa? Ada tahapan di mana Asa bilang juara dunia itu 99%. Yang 1% ini yang harus dicari. Semalam Max Verstappen sudah membuktikan 1%-nya dia masih harus belajar. Lando belum pernah dapat tekanan seberat Max Verstappen. Jadi rasanya ini juga kalau tidak McLaren tidak berkembang ya harusnya seperti Lando ini harus dibawa ke tim yang levelnya lebih tinggi kalau menurut saya begitu kan. Nah, tapi Lando ini menurut saya kalau saya lihat dari penonton yang di shoot, yang di close up, anak-anak kecil dan sebagainya, ini marketingnya luar biasa anak ini. Ini bukan marketing Mas. Ini benar-benar produk era generasi baru ya yang suka main game. Yang relatable dengan generasi remaja sekarang, umurnya masih 21 tahun, jadi masih tidak masih jauh dari nyambung. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda, jadi dan di sosial medianya juga bagus menurut saya karena kelihatan natural sekali Mas. Dia nggak bukan kayak produk pencitraan, bukan. Jadi natural sekali memang. Tidak ikut pilkada lah dia ya, natural aja ya. Anaknya memang unik menurut saya gitu. Dan idolanya dia kan Valentino Rossi. Jadi kan dia tahu sama-sama usilnya, sama-sama grapiaknya, sama suka isengnya. Jadi itu dan nggak jaim kan. Yang saya kaget lihat Lando adalah ini sudah lama saya nggak lihat pembalap F1 nggak jaim. Pembalap F1 itu jaim kan, maksudnya kalau di sirkuit itu jaimnya minta ampun gitu. Ingat nggak di Australia yang waktu itu Kimi Räikkönen di Australia kan ada tempat untuk penonton yang khusus mencari tanda tangan foto, ingat ya? Iya. Waktu itu kan Kimi kan melompat-lompat tuh. Ternyata di depannya ada bosnya yang sekarang jadi bosnya bola, siapa namanya? Bosnya Ferrari, tahu kan? Ingat kan? Yang dari Marlboro dia, ingat ya? Nah waktu dia itu kan ramah karena dia dari perusahaan rokok gitu. Akhirnya Kimi di belakang marketing dulu masuk. Iya. Ya, marketing ya. Akhirnya Kimi ngikutin terus, gak berani lompat. Itu kan kebetulan saya lagi motret saya. Oh, inilah pembalap F1 yang kena batunya, saya pikir begitu, karena memang ya Asa tadi bilang beda dengan pembalapnya sepeda ya. Begitu mudah kita bisa memeluk, nggak punya garasi ya kan. Nah, oke lanjut Sa. Ya, jadi Lando ini ya memang connect dengan generasi itu dan saya kira ini baik untuk F1 karena Leclerc sebenarnya kan juga model-model itu kan Mas. Leclerc model-model itu, Russell model-model itu, jadi ini kalau mau F1 mau gede ya yang seperti ini yang harus dijaga gitu. Yang seperti ini. Yang kejem-kejem kayak Verstappen ada, nggak apa-apa. Tapi yang angkatan-angkatan baru yang lucu-lucu seperti ini juga harus dijaga gitu. Karena dulu kan saya potong. Kalau kejem-kejem tadi berarti kalau ini Valentino Rossi idolanya. Kalau Lewis Hamilton berarti idolanya Montoya, bukan? Bukan, Ayrton Senna malah. Sama kejemnya Ayrton Senna. Oh, Ayrton Senna. Ayrton Senna ya. Lewis Hamilton suka Ayrton Senna. Jadi sama kejemnya. Jadi ini ya tadi saya bilang kan dulu badut ini badut F1 ya. Dulu zamannya Senna kan juga ada namanya Gerhard Berger. Nah, ini yang jadi harus ada ya karakter gitu. Kalau eranya Sumi segala macam kan agak susah kita nyari siapa ya. Cuman Montoya yang agak nakal. Tapi kan bukan lucu Mas Yo. Tapi nggak lucu ya. Bukan lucu ya. Nggak lucu. Nakal tapi nggak lucu ya. Nah ini yang ya moga-moga nanti Lando nggak jadi punakawan ya, bisa jadi juara dunia kayak gitu. Cuman ya kita tunggu. Saya mengalami beberapa pembalap menurut saya juga lucu itu ya. Grosjean itu juga ternyata lucu karena apa? Waktu saya ajak foto bersama waktu itu, yang lucu Kubica itu juga lucu menurut saya. Saya tak foto bersama, dia kan tinggi orangnya. Nah, pada saat dia tahu kalau biar kelihatan di foto itu tingginya sama, saya jinjit ya. Saat 1, 2, 3, dia juga jinjit ya. Sama aja saya kejauhan gitu. Terus ini lucu orang ini. Kemudian Bottas itu juga diam-diam lucu loh. Karena waktu saya minta foto bersama, kamera saya diminta, terus dia yang selfie. Belum ada selfie handphone, dia sudah selfie pakai kamera saya. Bayangin kamera gede gitu loh. Menurut saya ini lucu, kejadian-kejadian ini lucu. Ricciardo juga lucu. Oke, silakan aja. Ricciardo lucu ya, betul. Jadi banyak generasi baru ini banyak warnanya lah. Itu yang baik untuk F1 ke depan. Nanti moga-moga nanti ini bisa jadi pendingin karena dengan kecelakaannya Hamilton dan Verstappen ini kayaknya kan tensinya akan panas banget ini. Ya, betul. Ya. Akan panas banget. Fansnya juga panas. Betul. Saya yakin nanti di podcast ini nanti di kolom komentar ada banyak yang
pro Hamilton, pro Verstappen akan silakan muncul di sini. Silakan. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pro dua-duanya, saya pro Lando. Jadi, cuman karena pengalaman saya nonton F1 sudah puluhan tahun dan melihat reaksi-reaksi seperti itu, insting saya pertama kemarin ternyata sama seperti FIA bahwa Hamilton salah gitu. Nah, bicara soal penonton Mas Dewa tadi malam ya memang penontonnya luar biasa, cuman ya ada kritikan juga memang dari Red Bull bahwa ketika Verstappen kecelakaan seperti itu kok kesannya merayakan kecelakaan. Tapi ya saya mungkin agak memaklumi ya, ini penonton-penonton yang sudah lama di kandang gitu. Jadi ketika kandangnya dibuka kan pasti pengen pesta sebesar-besarnya, kapan lagi bisa seperti ini, apalagi Lewis Hamilton menang, itu adalah sesuatu yang ya ini ratusan ribu orang yang setahun terakhir hidupnya sama seperti kita kan Mas Dewo, dalam artian sulit keluar segala macam, ketika dikasih kebebasan kan dia jadi lebih mungkin saya yakin semua akan mungkin ada dampaknya Piala Eropa kemarin ya, betul. Obat ya. Oh, iya kan? Iya kan? Karena kan ada yang bilang merasa dicurangi di situ, kalah di penalti, sekarang menang meskipun penalti katanya kan kayak gitu. Jadi ya ada pelampiasannya ya. Oke. Ya, psikologi masa. Ya, jadi itu. Mas Dewo, kita perlu, karena kan takutnya waktunya nanti terus kita perlu ngomongin qualifying ini. Maksudnya iya, betul Sa. Ini jadi satu kecelakaan menenggelamkan evaluasi total nih. Iya, makanya ini memang jujur ini saya akan membahas evaluasi ini di akhir karena apa? Memang berita kecelakaan ini sekali lagi luar biasa karena posisinya adalah orang yang bertarung untuk juara dunia. Tapi saya juga ingin bertanya kepada Asa, benarkah weekend Anda itu bahagia dengan format baru? Karena kemarin itu orang-orang seusia saya itu harus bangun tengah malam pakai wecker, pertama jam 12 kualifikasi, 10.30 untuk sprint F1 sprint ya kan? Untuk F1 sprint, F1 sprint betul. Terus kualifikasi, jujur ya, yang pertama 12 itu bagi saya berat. Saya sempat berantem sama istri saya karena saya pakai alarm. Saya capek, saya pakai alarm, saya cuma bilang support Dekni kita. Bunyi, alarmnya. Ada tulisannya support Dekni kita. Siapa nih kita? Istri tanya, siapa ayo? Siapa nih kita nih siapa? Dan nanti kan saya kasih tahu, ini loh nomornya. Nah, ini kita bukan Mirzani tapi ini kita Mas Sepin loh. Dia ketawa-ketawa. Tapi memang jujur berat bagi orang. Tapi senang karena ternyata hiburannya banyak sekali. Asas ini bagaimana menilai format baru ini, Sa? Saya menampilin fotonya Verstappen karena ini foto bahagia sebelum susah. Ini hadiahnya ini ya? Karena dia dari Red Bull ya? Suka daun-daun muda gini ya? Dapat daun-daunan ya. Red Bull ya? Ya. Tapi jujur Mas Dewo, reaksi saya sama kayak Mas Dewo. Aduh malam sekali ya gitu. Dalam artian jam 12 malam, kemudian setengah 11, sampai abah saya itu waktu hari Jumat, hari Sabtu, hari Sabtu sebelum sprint kan ada, hari Jumat sebelum tengah malam kan malam itu. Loh ini apa? Kok Hamilton tiba-tiba peringkat segini dari segini? Loh enggak, itu masih free practice 1. Karena kan tidak terbiasa melihat, karena dipikir yang jam 9 itu qualifying-nya. Ya. Karena kan tahunya qualifying ada Jumat, dipikir itu qualifying, enggak. Ini jamnya lebih malam, nanti tengah malam katanya. Waduh, tengah malam katanya kayak gitu. Kemudian sprintnya setengah 11 malam. Saya juga, malam sekali. Saya sampai harusnya Sabtu pagi itu ada janjian acara goes spiritual sih. Nah, saya kalau kamu malam tuh bukan karena usia loh, Sa. Aku tahu kalau kamu pengen bangun pagi karena bersepeda. Oke, lanjut. Jadi itu bermasalah banget ya. Tapi untungnya kalau menurut saya di Silverstone ini 3 hari ini menurut saya sukses. Menurut saya. Sukses ya. Di luar drama kontroversi hari lomba ya, menurut saya sukses. Kenapa? Bikin kita perhatian sejak Jumat. Betul. Ya kan kita sebelumnya Jumat, nggak usah ditonton juga nggak apa-apa. Paling saya nonton rekamannya atau highlightnya, saya lihat pelajarin catatan waktunya juga bisa gitu. Ya. Tapi ini benar-benar kita lihat satu yang free practice 1 pun kita juga pengen tahu kenapa hanya 1 jam. Hanya 1 jam dan dalam 1 jam itu tim harus memutuskan setelannya untuk sprint, untuk qualifying Jumat malam dan sprint race dan race gitu. Karena kan habis qualifying park frame kan nggak bisa diotak-atik lagi setelan. Makanya Red Bull salah setelan kan Mas Dewo, karena dia sudah kadung komit menggunakan high downforce.
Jadi bagusnya adalah hanya dalam 1 jam itu tim bisa bikin keputusan yang salah. Jadi tidak ada lagi cek catatan. Kita di FP1 pakai high downforce, loh kok kayak gini. Oh, Mercedes kayak gini. Di FP2 dicoba yang low downforce. Oh, kita pakai low downforce saja. Nah, ini kan nggak bisa. Karena begitu qualifying sudah masuk park frame-nya. Jadi apa yang setelan yang dikomit pada hari Jumat FP1 itu adalah, atau qualifying itu adalah setelan yang dikomit sepanjang akhir pekan gitu. Jadi memberi kesempatan membuat kesalahan. Berarti Red Bull tadi salah ya? Menurut saya ada kepedean dengan kecepatannya dia. Menurut saya tidak menduga Mercedes memilih rute itu. Menurut saya. Nah ini itu satu. Tapi kan belum tentu terjadi lagi kan. Bisa jadi kalau dilakukan lagi Mercedes yang salah, ya kan? Nah kita nggak tahu. Qualifying-nya tetap menarik karena ya itu qualifying. Dalam artian berebut catatan waktu terbaik, dan sekarang kita bisa tahu pure kecepatannya semua pakai ban soft, nggak ada ban aneh-aneh. Dan kita lihat bagaimana Russell begitu memang hebat anak ini kan saat untuk kualifikasi kayak gitu, memang hebat. Gitu. Lalu kemudian FP2 ini yang nggak ada artinya karena kan sudah nyoba long run aja. Kemudian sprint race-nya menurut saya cukup seru, hanya setengah jam, 17 lap, tidak ada pit stop. Sempat ada kekhawatiran jadi kereta kan, kata Hamilton, hanya seru di 7 tikungan pertama, habis itu kayak kereta, tapi menurut saya masih ada serunya. Ross Brown bilang, ya namanya pembalap pasti pengen balapan, jadi ketika ada kesempatan dia akan balapan. Gitu. Jadi masih banyak dramanya, misalnya ternyata saat sprint race ada beberapa pembalap yang gambling pakai ban soft. Ya. Satunya Alonso yang bisa ke depan. Dua pembalap yang mendapat posisi lebih baik dari qualifying adalah 2 pembalap yang gambling pakai soft, yaitu Alonso dan Kimi Raikkonen. Dan itu saat lomba nggak ngaruh. Kenapa? Saat lomba kan boleh ganti ban lagi. Ya. Jadi ini memberi warna baru menurut saya, bikin situasinya lebih seru. Yang saya tetap agak bingung adalah apakah benar ini Max Verstappen ya, dia finish pertama. Apakah Verstappen ini layak disebut meraih pole position? Itu aja. Dan ini debat yang masih ada. Mungkin bener lah, biarinlah pit stopnya pole positionnya biar yang hari Jumat aja lah. Jadi Hamilton tetap dapat pole position karena pole position itu dari dulu kan lap tercepat, bukan lomba finish pertama. Nah ini yang mungkin nanti kalau ada evaluasi, mungkin yang akan dievaluasi adalah itu, bahwa pole position tetap yang Jumat, bahwa startnya dia tidak di depan karena saat lomba kecelakaan atau apa, itu urusan lain lagi. Jadi sprint F1 sprint itu bukan qualifying, bukan race. Tapi nanti kalau musim gugur juga namanya F1 sprint juga. F1 fall namanya. Itu sprint ya. Ini begini. Ini sebenarnya kemarin memang saya setuju ya dengan sistem ini. Teracak kayak Perez di belakang. Wah, ini Perez nanti akan ngambil seru. Ternyata Perez tidak bisa melakukan yang seperti dugaan saya. Karena dengan mobil yang sangat kuat, saya pikir dia akan melaju ke depan, tahu-tahu sudah 5 besar, 6 besar gitu. Dan itu juga argumen tambahan kenapa nggak Verstappen mending ngalah aja dulu Mas Yo. Karena kan kalau berkaca ke Perez kan bannya Red Bull tidak sekompetitif itu. Ya. Gitu. Jadi ya ini elemen lain lagi gitu. Iya, sorry agak meloncat ke orang kedua lagi. Jadi saya karena saya berpikir kalau Perez ini memang berperan seperti Bottas, nempel terus Bottas menempel terus Lewis Hamilton, Perez menempel terus Max Verstappen. Saya pikir balapan ini kan cukup menarik gitu kan. Ini kan Perez ini masih kesulitan dalam kualifikasi Ya mungkin masalah keluarganya yang di Austria belum selesai Mas. Jadi masih belum fokus mungkin di sini. Nggak kan bercandanya itu kayak bukan Perez yang di Austria, dia mungkin lagi ada masalah di rumah katanya kayak gitu. Jadi mungkin masalahnya masih ada. Iya, sementara fansnya Mercedes malah kebalikan, menyerang Bottas, ya kan? Untuk segera Bottas diganti kan. Jadi saya kemarin baca Bottas mendapat kritikan pedas gitu. Bottas ini santai-santai aja. Mau kritik pedas terserah, wong saya biasanya kritik bohong, Maici level 9, santai-santai aja saya. Monggo gitu kan. Nah, intinya menurut Asa ini format ini menarik ya. Kalau terjadi kecelakaan yang sekeras semalam, ini apa yang terjadi kalau di sprint race-nya terjadi kecelakaan seberat itu? Ya kalau mobilnya Verstappen bisa diperbaiki ya start paling belakang.
Tapi kalau melihat separah itu kan rasanya sulit untuk diperbaiki, ya, iya kan? Itulah apes. Apes ya, jadi. Dan ini mungkin nanti akan muncul lagi aturan seperti dulu kan, setiap tim punya mobil cadangan itu. Nah, kita dulu ingat kalau di zamannya Senna dulu atau awal 90-an, ketika misalnya lap pertama ada kecelakaan, mobilnya rusak, pembalapnya lari kembali ke pit lane untuk naik mobil cadangan. Itu menurut saya juga dulu seru gitu. Jadi masih bisa ikut lagi. Ya, tapi jangan niru sepeda ya. Nanti ada sepeda yang dari tim netral yang minjem sepeda netral. Setelahnya kan. Iya, setelahnya nggak bisa. Nggak bisa kan? Oke. Nah ini yang memang belum teruji ya, karena itu kan ini masih percobaan tanda kutip. Ya. Tapi ada omongan bagus juga sih dari Toto Wolff ya, kalau nggak salah yang ngomong ini format bagus kata dia, tapi kalau bisa jangan semua lah seperti ini, lomba-lomba penting aja begini. Itu menurut saya juga baik, supaya ada warna-warna juga kan, misalnya kayak balapan-balapan yang levelnya level istimewa gitu, kayak jangan Monaco loh ya. Saya juga mikir gitu, jangan Monaco gitu, karena Monaco terlalu berisiko kan ya. Mungkin nggak Monaco, tapi kayak Monza, bener kan rencananya habis ini di Monza kayak gitu. Kemudian rencananya juga di Brasil, kalau Brasil jadi menurut saya juga cocok gitu. Jadi ya moga-moga nanti saya sih setelah weekend di Inggris ini saya nggak terlalu keberatan dengan format ini. Saya cuman kalau misalnya ada juga yang komen kalau bisa pole positionnya tetap yang Jumat lah, supaya tetap siapa yang lap yang tercepat itu pole position, bahwa dia nanti tidak start di depan, yaitu konsekuensi lomba kayak gitu. Ya, kalau saya sih. Iya, semalam memang jujur saya itu paling kagum dengan Perez ya. Jadi waktu start semua gitu, Perez ini kayak preman nih, nunggu di gang ya, santai aja nunggu di gang. Lewat dia baru keluar, sangar orang ini, sangar. Dan kita salah kira semalam Mas, kan Perez start pakai hard. Ya. Kita pikir kan yang ban medium itu lap 18 sampai 25. Yang ban hard ini kan berarti harusnya bisa 30 lap gitu. Wah, ini Perez sampai lap 30. Ternyata dia juga pit stopnya nggak jauh-jauh dengan yang lain, malah 2 stop. Jadi itu menunjukkan bahwa kalaupun Verstappen pakai ban hard juga belum tentu bisa kompetitif melawan Hamilton. Jadi ya kalau melihat kejadian kemarin ya secara resmi Hamilton sudah dinyatakan salah, tapi secara strategi, secara sikap Verstappen juga salah gitu. Harusnya ngalah aja dulu, yang penting aku dapat 18 poin kan kayak gitu. Iya. Tapi Red Bull juga menyelamatkan, Perez juga menyelamatkan 1 poinnya Hamilton, Mas, karena tercepat ya. Ya, Perez pit stop lagi itu kan untuk ngejar fastest lap itu, karena dengan fastest lap itu poinnya Hamilton berkurang 1, dan itu nanti sekali lagi siapa tahu nanti Verstappen hanya menang 1 poin, dan itu gara-gara poinnya Hamilton dicuri Perez. Kita nggak tahu. Tapi di luar dugaan agak mundur lagi nih, apa-apa ya, kan masih ada waktu. Kalau teman-teman Hewan Mania sih mintanya 2 jam gitu. Nah sementara kalau 2 jam saya ini harus siram-siram tanaman kan, nggak bisa kalau kelamaan. Nah namanya orang bapak-bapak gitu kan. Nah ini kan di luar dugaan semalam Leclerc ini bisa mempertahankan ban sejauh selama itu, Sa. Iya. Ya ini yang kita lihat, ternyata Ferrari bagus sekali kan. Iya, kan? Yang paling kelihatan bukan Leclerc maksudnya, yang paling kelihatan Sainz. Oh. Sainz kelihatan kayak gitu. Memang Ferrari lagi ngeklik ini, dia sweet spotnya dapet ini. Jadi waktu begitu Ferrari Leclerc kan ngelihat situasinya Sainz kan, kemudian baru dia kan merespon Hamilton gitu. Dia tidak perlu jadi yang pertama, tapi ngelihat Sainz bisa begitu kompetitif di belakang. Kan posisi Sainz kan harus ngejar ke depan itu kan. Jadi saya lihat wah ini Ferrari ngeklik, ini kayaknya McLaren kalah di sini. Saya bilang kayak gitu aja waktu itu. Sayangnya ya apesnya Sainz kan, kalau Sainz nggak masalah ban itu kan Sainz mungkin bisa di depan Ricciardo. Jadi itu, dan itu akan berdampak ke perebutan nomor 3-nya nanti akan lebih ketat lagi kayak gitu. Jadi ya musim ini tengah-tengah dan makin panas. Soal hiburan, saya setuju. Mungkin ya kemarin saya sempat kaget ketika wawancara tidak dilakukan di podium, tapi sambil kayak city tour apa ya namanya. Jadi circuit tour ini ya. Jadi sambil ngobrol, menyapa fans. Ini kan apa dampak Amerikanya sudah masuk ya, karena selama ini kan kita itu kalau melihat pembalap F1 itu sombong, jaim, ya kan, sulit ditemui dan lain sebagainya. Gimana sih? Ya pasti Mas Yo, pasti dampaknya kan kalau dipikirkan bagaimana mendapatkan exposure lebih. Yang kalau kita lihat habis sprint race itu kan satu pemenangnya dinaikkan
bis satu track itu ya, keliling diwawancara di dalam situ, dan itu kan ada sponsornya semua. Jadi dia ada jual punya satu properti lagi yang bisa dijual. Iya, billboard jalan ya. Billboard jalan ya. Iya kan, luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa. Dan efektif kan, dalam artian bukan sekedar nempel, tapi jadi bagian dari cerita kan. Iya, iya. Oke. Jadi saya juga baru, kenapa Sa? Hebat. Iya hebat ya. Dan saya baru tahu cerita kenapa Lando begitu kehilangan waktu itu, ternyata ada dampak waktu dia nonton Piala Eropa di mana dia dijambret jamnya gitu kan. Jadi dia kehilangan waktu. Waktu itu Lando memang katanya stres sekali, nyesel. Itu jam mahal ya saya. Ya, katanya 6 miliar ya harganya. 6 miliar. Nah, mungkin ya waktu itu ada Lando sama Tsunoda di depannya, di dekatnya. Orangnya milih jamnya si Lando. Tsunoda dia dari Jepang ini, kalau nggak Alba, Seiko, pasti Casio ini G-Shock ini. Nah gitu kan. Nah Lando katanya juga terguncang, saya setuju sekali karena Lando menyesal kenapa saya tidak pakai jam dinding aja. Kalau jam dinding kan malingnya nyopotnya sudah ada pakunya gitu. Jadi ya apapun sudah terjadi, makanya waktunya Lando banyak terkuras habis karena dia nggak punya jam. Hewan Mania, mau kita lanjut atau kita sudahi? Sudah dulu Mas, minggu depan kita bahas karena nanti penggemar Ferrari harus lebih semangat menghadapi lomba berikutnya. Ya. Yang jelas kita semua harus senang kalau saya boleh nutup, pegang Ferrari-nya langsung. Iya. Benetton Formula dulu Mas. Benetton Formula ya. Sekarang Alpine. Sekarang Alpine. Ya. Jadi kalau ngelihat balapan kemarin adalah positifnya adalah ini tengah musim dan persaingan justru makin panas, bukan hanya perebutan poin, tapi juga semakin panas dalam hal emosinya. Ya. Karena ini adu mulutnya Red Bull dan Mercedes akan makin panas, makin sering, makin disoroti. Fansnya sekarang juga akan ikutan. Ya. Fansnya juga akan ikutan. Dan ini yang bikin nanti kayak kita ini nanti akan ngomong salah sedikit dibilang pro sana, ngomong salah sedikit dibilang pro sana. Saya ingat zaman dulu masih di TPI sama di Global TV. Oh gitu ya, benar. Ya, yang jelas saya dalam hati berharap silakan, ini adalah sport, jadi jangan dibawa kelari kemana-mana, ketidaksukaan dan sebagainya jangan bawa kemana-mana. Dan yang jelas ini kan murni supporter, nggak ada penunggangnya ya saya, nggak ada penunggangnya ya, nggak ada yang bagian dikasih data untuk selalu aktif itu nggak ada ya. Jadi intinya memang murni ini adalah sport, sehingga ambil aja manfaatnya dari balapan ini. Persaingan itu memang menyehatkan begitu kan, supaya kompetitif begitu kan. Dan sekali lagi Red Bull sudah menunjukkan sudah korban satu Red Bull kemarin. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa Arafah, semoga puasanya, hari ini puasa saya juga termasuk puasa. Semoga kita sama-sama berdoa. Semoga puasanya dilancarkan dan diberi keberkahan. Yang jelas Red Bull sudah nyicil korban kemarin. Satu Red Bull. Aduh, saya bilang gitu kok. Sayang sekali di lap pertama gitu. Tapi secara bisnis, Max Verstappen sudah melakukan tugas yang bagus, yaitu sedikit bicara banyak bekerja sedikit, duitnya banyak. Dari satu lap gaji utuh, itu luar biasa menurut saya. Habis ini kita balapan kemana? Ke Hungaria, Mas. Nanti kita akan tunjuk. Mas Dewa pernah ke Hungaria? Saya belum. Kalah saya belum kembali Mas Dewa yang sudah. Nanti saya akan tunjukkan foto-foto seksi di sana, cuman jujur saya waktu itu masih newbie, belum berani kelayapan, jalan-jalan belum berani. Karena memang sirkuit ini kan sirkuit yang menurut saya sangat sangat padat, ramah gitu kan. Jadi sebenarnya menarik sekali untuk dieksplor. Makanya kan saya berharap dengan corona ini saya selalu di rumah. Saya pengen sehat karena tua saya, pengen jalan-jalan lagi kemana sirkuit yang pernah saya kunjungi. Itu saya. Jadi minggu depan Mas Dewa banyak cerita ini karena pernah ke Hungaria. Saya sih, ya. Baik, Hewan Mania, sekali lagi main balap tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan Anda bahwa corona itu ada. Marilah kita jaga bersama, kita putus bersama. Jujur, kita sudah banyak contoh, sepak bola sudah bisa ditonton, tenis bisa ditonton, Formula One begitu banyaknya bisa tonton. Itu semua karena ada kesadaran dari kita semua untuk menjaga, memutus mata rantai ini. Semoga kita bisa terbebas dari pandemi ini dan kita bisa jalan-jalan lagi ke sirkuit. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya dan Asa, karena sekali lagi ini adalah forum untuk diskusi. Kalau ada yang data-data Asa salah,
silakan dikoreksi. Kalau data-data saya salah ya nggak usah dikoreksi, sampai capek sendiri karena saya memang penggemar kasual. Jadi sekali lagi jaga kesehatan, salam.